kalau gue sih udah lihat beberapa broksub ya hari ini ya, terutama yang penyumbang terbesarnya itu ada Big Banking yang karena mereka semua turun 3%, 4%an semua. Dan ya wajar ya kalau mereka turun 4, biasanya ISG juga turun sekitar 4 atau 3 lah. Ya contohnya BRI itu udah mau 4% ya. Kemudian ada yang lainnya juga 20%. Nggak 20% ya, grupnya Barito ya. Oke, jadi kita bahas ISG dulu. Oke, jadi gue baru aja baca berita dan terutama tadi ada momen-momen yang ini gue tuh tadi baca berita kan, ada siapa tadi yang ke bursa itu ya, Sufmi Dasko ya. Pasti gue penasaran ya kenapa orang itu ke bursa gitu, ngapain dia di sana, terus dia tuh siapa gitu. Apakah dia memang orang biasa, dia mewakili siapa ya, atau dia memang mewakili istana atau siapa. Jadi gue telusuri, jadi Pak Sufmi Dasko ini ternyata orang dekatnya Prabowo ya. Dia orang Gerindra, jadi dia itu kalau gue baca di sini dia tangan kanannya beliau ya. Jadi ya gue anggap itu perwakilan lah ya dari istana buat nyamperin bursa. Ya, ini ada apa gitu ya? Kenapa bursa itu bisa sampai halt gitu? Jadi ya namanya juga orang penting ya ke bursa. Bursa itu kan dia swasta ya. Jadi ya pasti disambut, pasti dibikinkan berita, dibikinkan headlines ya. Dan kemudian gue lihat langsung dibikinkan sama OJK peraturan buat besok ya, itu gokil sih. Jadi bapak ini datang ke bursa, jadi dia langsung bikin peraturan buat besok ya. Jadi lu bisa baca berita, OJK bakal bikin obat ya. Tadi headline-nya bikin obat. Jadi kita baca aja beritanya. Obat buat bursa ya. Gua nggak ngerti itu maksudnya apa ya, obat buat bursa ya. Tapi yang gua tahu sih, kalau yang datang itu orangnya Prabowo ya pasti perwakilan istana. Ya mungkin kayak rezim ini gue lihat nggak suka ini ya, nggak suka yang namanya apa istilahnya tuh kayak keributan ya, tidak kondusifan tuh nggak suka. Jadi langsung datang ke situ, langsung ngeliatin papan, gue lihat entah apa yang ngeliatin papan, cuman ya setelah itu langsung ada tindakan dari OJK ya. Jadi kita baca aja di sini. Kalau obat yang bakal dikasih intinya adalah biar ISG nggak turun kan ya, intinya biar jangan sampai itu bikin heboh ya, karena malu lah ya misalkan kita udah -5 sampai halt, tetangga kita hijau semua, pasti ada omongan-omongan, pasti nanti kenanya ke citra presiden. Pokoknya gimana caranya, yang penting jangan aneh-aneh dulu aja sih kalau menurut gue ya, untuk beberapa hari ini ya. Cuman gue ya tahu sih, sebenarnya kita tahu ya pelaku pasar ya, kalau kayak gitu tuh nggak bisa bikin ISG tuh nggak bisa guys ya. Tapi ya mungkin karena kan kita tahu kalau semua pergerakan saham itu kan dari ini ya, dari ya kalau kata di Wolf of Wall Street ya, fugazi ya. Jadi ya supply demand, kita nggak tahu orang tuh mau ngapain, orang sana punya plan apa, mau jual mau beli gitu ya. Jadi itu semua tercermin di dalam suatu chart gitu ya, kita kan nggak bisa. Nah cuman ya pemerintah di sini cuma nenangin, karena kalau gue lihat dari beberapa saham yang penyumbang terbesar itu memang ya kayak grup Barito itu 80% ya lokal ya. Jadi asing itu lu bisa lihat sendiri di chartnya, itu hanya 20% aja penyumbang dari sellingnya. Jadi kebanyakan tuh lokal, 85 sampai 90 rata-rata. Kayak gitu guys. Dan itu yang bikin ya ISG itu turun jauh ya. Jadi ya asingnya ada andil ya sekitar 2,4 T, tapi 1,5 triliunnya kan di BCA. Tapi sebenarnya yang parah kan itu di saham-saham kayak konglomerat yang turunnya banyak ya. Sebenarnya itu sih. Oke. Jadi setelah gua baca, ya kita tunggu aja besok obatnya apa, jam 10 ya. Gua rasa sih nanti bakalan ya ada yang spekulasi sih, katanya mungkin ARW mau dibikin 7% lagi ya. Emang gue sangat gak setuju ya, karena itu bikin tambah kering likuiditas guys. Kenapa? Karena pastinya scalper jadi makin jadi makin hati-hati, bahkan mungkin nggak mau trading ya, karena lu bayangannya kalau udah ARB 7% mereka nggak bisa keluar, besok keluar ya kan nggak mau. Atau scalper tuh pengennya dia bersih ya, hari ini jual, hari ini beli, hari ini juga jual.
Ya coba terus lagi obatnya. Ya kalau kode broker mau dibuka sih kayaknya belum ya. Itu butuh waktu yang panjang ya. Cuman kita lihat aja besok jam 10 kayak gimana. Tapi kemungkinan besar besok kayaknya bisa technical rebound ya. Karena gue lihat dari berbagai macam volume, terutama di saham-saham Barito itu nggak ada yang signifikan kayaknya. Nggak ada yang signifikan. Maksudnya nggak jualan volume besar sih ya. Ya oke, hari ini ada update. Ya nggak terlalu signifikan lah jual volumenya untuk hari ini ya, cuman 210 miliar ini ya. Cuman emang si ownernya emang nggak backup aja sih, jadi Pak lokal jual aja sendiri ya. Bahkan di sini beberapa saham tuh kayak TPIA itu asingnya ya yang dia itu malah beli. Cuman gue tadi udah sedikit riset kalau kejadian ini tuh pernah nggak sih ya. Ini dulu ternyata ada berita yang memberitain bahwasanya dulu dari CNBC ya. Jadi CNBC bilang Dejavu 2015 IHSG ambles 20% dari ATH. Jadi 2015 sama guys ya, sekitar bulan Mei kalau nggak salah gua. Sama, jadi dia itu dulu pernah juga ambles 20%. Sebenarnya kalau gue lihat di chart IHSG ya, itu bulan April ya, April 2015. Jadi ya mirip lah. Lu bisa buka chart aja, di situ ada ini ya 2015 ya. Jadi dari tanggal 14 April ya, 14 April sampai di sini. Jadi tanggal 14 April itu IHSG-nya di 5.509 ya. 5.509. Nah, sama tuh dia turun 5.509 sampai ke bottomnya itu di 28 September ya. 30 September itu di 4.032. Jadi hitung aja 5.500 ke 4.000 itu sekitar 15 ya, 15 bagi 55 berapa itu 15? Sorry, 4.000 5.500 ke 4.100 guys. 5.500 ke 4.100 itu kan sekitar berapa persen ya? 5.500 ke 4.100 itu sekitar 1.400 bagi 5.500 sekitar 25% ya, benar-benar 25%. Baru dia rebound, di chart ini dia rebound, kemudian dia sideways, jadi sideways menuju naik gitu ya, dan abis itu uptrend, terus uptrend sampai puncaknya di 2018. Jadi kejadian ini tuh sama 2015 itu kan 14 April itu pas Jokowi jadi presiden ya. Jadi persis 10 tahun lalu itu pergantian rezim dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Dan kalau gue baca berita ya, sebenarnya gue kan lihat ya dulu Jokowi tahun itu kan gue sebenarnya nggak terlalu masih mahasiswa, nggak terlalu lihat seperti itu. Gue lihat apakah dulu Jokowi sama Prabowo ya ngebantai koruptor gitu, karena biasanya kalau ada pergantian rezim itu dia bakalan bukan ngebantai koruptor sih sebenarnya. Jadi kayak gantian rezim aja, jadi kayak itu dulu orang yang nggak sama kita sejalan ya kita hajar aja gitu. Kayak lu bisa lihat beberapa pejabat tuh banyak yang ketangkap kan. Ya paling jelas ya Tom Lembong ya kayak gitu. Nah sekarang gue mau lihat tahun 2014 itu setelah Jokowi dilantik, apakah dia membasmi koruptor ya kayak sekarang gitu. Karena kalau kejadian dari 2015 itu sama guys. Jadi lu bisa lihat karena krisis ekonomi ya, jadi anggaran itu meleset, APBN sama persis kayak tahun sekarang ya, ganti rezim segala macam, dan turunnya pun 25%. Seperti itu. Nah tapi di sini gue nggak lihat sih ya ada Jokowi ngehajar-hajarin koruptor.
Dan kalau misalkan lo lihat dari ISG sekarang sekarang itu kan tertingginya di 7911 ya, 7911. Kemudian sekarang itu di harga berapa sih? ISG itu berapa sih? 6.200 ya. Jadi 7.900 ke 6.200 itu berapa persen tuh? Jadi 7.900 kurangin 6.200 ya 1.700 bagi 7.900. Nah turunnya udah 21,5%. Ya jadi kalau dulu turunnya 25%, sekarang udah 21. Ya gue anggap mungkin sama kayak 25%, jadi masih ada 3% lagi ke bawah ya. Nah kalau misalkan sampai 25% berarti dia itu kemungkinan besar ada di angka berapa ya? Berarti 2000 ya. 2000 berarti itu yang kurangin ya, berarti 7.900 dikurangin 2000 ya sekitar 5.900. Jadi mungkin kalau ISG-nya di 5.900 kayaknya sih udah bottom menurut gua. Kalau kita berkaca sama yang dulu ya, sama historical dulu di tahun 2015, karena ini sama persis. Jadi kayak lu bisa lihat penyebabnya adalah dari internal ya. Jadi beda sama crash tahun 2008 sama tahun 2020. Kalau 2008 itu dari luar ya, subprime mortgage itu di US. 2020 COVID itu benar-benar semuanya dari global, semua orang berhenti. Ya semua orang nggak ada pemasukan gitu ya, nggak ada, ya berhenti aja, cuma ada pengeluaran. Jadi itu wajar dia crash ya. Tapi kalau yang ini persis 2015 persis waktu yang pakai nama rezim dari Susilo Bambang Yudhoyono. Dari penurunan 25%, sekarang penurunannya udah 21,5%. Ya harusnya kalau ke 6.000, tadi kan sempat 6.000 ya. 6.017 itu harusnya udah 24% ya. Mungkin mirip-mirip lah. Ya tapi di situ ada perlawanan di 6.000 tadi jam 11.58 kalau nggak salah gua. Setelah trading halt ya. Kayak gitu. Jadi itu yang bisa gue sampaikan untuk riset hari ini soal makro. Ya mungkin bedanya kalau dulu 2015 sosial media kan nggak seramai sekarang. Sekarang itu ramai banget. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa berkomentar, dan semua orang bisa bikin heboh. Ada kejadian yang sedikit bot aja itu bisa viral. Jadi gue rasa sih mungkin bisa pulihnya lebih cepat ya. Kalau gue lihat di 2015 itu gue hitungin ya, dia berapa lama pulihnya ya. Jadi lu bisa bandingin nanti kira-kira, karena sama persis laba turun, semua buka di internal karena memang sama-sama lagi ganti rezim. Ini tahun berapa ini? Ini tahun 2015 di sini. 2015. Jadi dia itu balik ke all time high lagi itu kira-kira, bentar guys ya, gue bentar ya, gue pakai ini deh. Jadi itu gini ya. Dia itu balik ke all time high-nya lagi, balik ke 29 Maret 2017 ya, 29 Maret 2017 ya, 2017 ini 2015 April sampai 2017 ya, 2 tahun lah ya, 2 tahun guys. Jadi balik ke all time high 79 itu 2 tahun. Tapi itu dulu ya. Gue rasa sekarang bisa cepat recovery-nya karena tadi itu ya, triggernya banyak sampai OJK turun tangan. Ada juga tadi si Sufmi Dasko ya. Ini gue baru tahu ternyata dia adalah orang dekat Prabowo. Ya kita harus tahu kenapa ada orang random dari DPR datang gitu, dan kenapa harus dia yang datang, apa bukan yang lain gitu. Harus cari tahu dia siapa.
Jadi ISG 5.900 kayaknya sih udah bottom sesuai dengan historical 20%. Ya tapi mungkin bisa aja sih kayak 24% atau di 6.000 lah ya, tergantung. Kalau gue lihat sentimennya sih sebenarnya simple guys. Nanti kita akan bahas beberapa saham papi kenapa gue masih belum beli, belum mau berani hold, nanti kita akan bahas. Tapi gitu dulu lah soal ISG, dan nanti kita bahas makro. And any question? Ada pertanyaan nggak? Kemarin katanya pengen naikin pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%, tapi ISG anjlok. Kalau lo lihat beritanya, ya 8% tuh di akhir jabatan. Jadi ya gue lihat secara forecast kayaknya 5, 6, 6,5, 7, baru 8 gitu. Jadi nggak langsung 8 tahun depan, tapi ada tahapnya. Tapi dia pengennya sih 8% pas di akhir jabatannya, which is tahun 2028 atau 2029. Kayak gitu. Kalau lihat dari, ya gue nggak tahu ya, mungkin yang bisa menyelamatkan adalah Danantara. Mungkin nggak papi kesel bang. Jadi kalau misalkan lu lihat dari mereka yang konglomerat itu, yang memang mereka sudah datang waktu dipanggil presiden ya, gue ingat tanggal 6 sama 7 Maret ya, 7 atau 8 gitu ya. Pokoknya hari Kamis sama hari Jumat, gue lupa tanggal berapa itu. Kita lihat aja di kalender ya. 6 sama 7 Maret ya. Jadi 6 sama 7 Maret itu dipanggil. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah gue yang Konglo aja, yang Konglo yang naga-naga. Baru yang kedua itu sama Redalio ya. Mereka itu rapat tapi ada Konglo. Nah di situ tuh gue pasti mikirnya ya karena mereka juga yang punya saham gede-gede, market cap besar-besar. Jadi pasti ada koordinasi di sana ya. Gue yakin. Nah tapi setelah itu kan dia turun terus ya, lo bisa lihat saham sama ya semua Konglo. Itu ada, kalau di grupnya Simbo itu ada Adaro aja ya. Adaro turun banget sampai dalam. Terus ada Pani, si CBDK juga sampai dalam banget. Baru grupnya Prajogo semua turun. Jadi tapi kalau gue lihat memang hari ini asing juga beli. Jadi memang kayaknya menurut gua nggak mau di buy up ya, karena mungkin ada Danantara mau masuk kayaknya sih. Jadi mungkin mereka bisa dapat harga bawah. Kalau bisa AVG sama, karena kalau gue lihat di brand itu AVG-nya beliau Papi ya, dan Fan itu di 4700 modalnya di situ ya. Dan gue mau lihat tadi sih ada perlawanan ya di ARA, kalau di ARB. Kalau lu lihat sendiri di order book itu yang ambil broker OD ya di ARB ya. Makanya gue nggak tahu OD ini apakah Danantara atau bukan ya, karena mereka pakai broker yang gue rasa nggak pernah ngambil saham di ARB. Dan kalau misalkan lihat lokal, kayaknya nggak ada yang berani sih ngambil di ARB ya. Kalau asing sih oke, gue masih oke, masih mau wajar. Tapi ini lokal, broker OD, lu bisa cek aja di order book ya. Di jam 11.57 di harga brand 4.510. Lu bisa filter aja di Stockbit. Ya sekitar 5.000 lot ya. Gue buka aja deh di sini. Kita filter aja di sini ya. Jadi brand, terus kita buka range-nya harga 4.510 sampai 4.510 juga ya. Kemudian ini yang buy doang, di atas 100 slot ya. 100 slot aja. Kok data belum tersedia? Bentar ya. 4.510 kan lu terendahnya berapa sih? Bentar guys, brand tuh hari ini berapa terendahnya? Berapa ya harga terendah brandnya?
Oh 4590 anjing, sorry. Berarti di sini benar ya 4590 ya. Nggak usah ini. Oke. Berapa sih harga terendah 4580 ya? 4580 kita buy aja. Ya yang beli itu broker OD ya 2200 1300, dan gue cek juga ya untuk PTRO sama OD juga yang beli di bawah. Ya guys, ini pasti ya gue nggak tahu ya ini mungkin Danantara atau enggak. Sorry ini 2000, itu kan 2050 gue ingat 2050 ya. Tapi dia sama ya, sellernya tuh adalah NI. NI itu biasanya adalah underwriternya si Prajogo. Jadi gue mengindikasi bahwa ini kayaknya dikasih barang sama NI di harga bawah. Ya tapi untuk saham Prajogo ya gue ngelihat makro karena dulu turunnya 25%, jadi ya mungkin ISG 5.900 kayaknya gue mau ambil. Tapi bisa jadi tadi itu udah bottom ya guys di 6.000, karena ketika dia halt itu semua langsung datang ya, benar-benar langsung datang DPR saat itu juga. Kayak gitu. Tapi lebih enak lagi sebenarnya lu habis lebaran aja sih ambilnya kalau kata gue. Gitu. Cap floating loss berapa? Floating loss gue udah nggak ada karena gue sudah full cash, jadi udah banyak yang di cut loss. Sebenarnya itu strategi cut loss aja, karena kalau gue nggak cut loss gue habis banget di harga-harga atas ya. Yang apa itu bagian dari permainan game plan seperti itu. Full cash udah sekarang 99%, sisa 1% itu yang di Porto Stockbit gak gue apa-apain. Jadi gue mau sama kayak kalian aja gitu, biar nanti kita coba gimana sih. Itu Porto kayaknya udah sisa 38 juta ya kalau nggak salah gue, 39 kayaknya. Jadi dari 52 sisa 39, 13 itu sekitar minus 25 ya, minus 25%. Karena gue cuma pegang BRPT, Ratu sama Petro. Nah tapi gue mau kasih unjuk gimana caranya kita bisa recovery dari minus 25%. Tapi udah kecil ya, gitu. Memang sengaja nggak gue TP, nggak gue apa-apain, nggak gue, karena memang pertama sih itu jangka panjang ya. Jadi sebenarnya itu sign aja sih kalau ya gue masih percaya sama saham ini, sama saham Pani juga ya, meskipun gue nggak main, tapi gue masih percaya ya, karena apa ya, menurut gue sih nggak mungkin konglo itu dikumpulin sama Ray Dalio cuman buat ngebikin mereka rugi ya. Mungkin rugi dulu di awal ya, kita susun strateginya, baru nanti in the end sih untung pasti, atau nggak everybody wins lah kayak gitu. Itu sih tesis gue kayak gitu ya. Cuman ya karena kejadian ini kebetulan persis sama kayak tahun 2015, jadi ternyata sama ya kayak gitu. Jadi sama aja gitu, dan kita udah tahu bottomnya di berapa. Kalau dulu 25% nya di mereka turun 25%, sekarang ini 20% di 5.900. Jadi mungkin di area-area sana mau coba-coba untuk ambil ya. Tapi gua rasa sih mungkin ya habis lebaran sih kayaknya lebih enak ya, karena di habis lebaran itu kalau di saham PAP sih dia baru mau masuk periode MSCI lagi. Kemudian kalau di banking itu pas rilis LK ya, LK Q1, gue sih pengen tahu sih berapa laporan keuangannya, seperti itu. Jadi kemudian di 31 Maret ya, waktu itu masih ada utang ya si FTSE sama MSCI, buat dia itu ngumumin ya hasilnya perbanding dari brand. Cuma kalau gue lihat harga kayak begini, kemungkinan besar sih ditolak bandingnya, dan gue nggak tahu habis itu apakah mau dilanjutkan project MSCI-nya di bulan April ya, kemudian dia nanti garap CDI-nya di bulan Mei,
atau mungkin di next kuartalnya ya, pas mungkin udah rebound ya kayak gitu. Nah kalau gue lihat sih di sini ISG-nya dari tahun 2015 ya, tahun 2015 itu dia berapa bulan ya dia turunnya sampai 25% terus mantul lagi, itu sekitar di sini ya 6 April sampai September tuh. Berapa tuh? 6 April sampai September tuh berapa? Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 5 bulan. 5 bulan downtrend. Ya, tapi 25% ya. Tapi kalau di sini kan di kita kan sebenarnya udah dari September ya. Sampai Maret tuh berapa? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan. Jadi sebenarnya sih sama ya, sama-sama 6 bulan gitu. Di 2015 juga 6 bulan, dari April sampai September. Maret sih, Maret ya. Ini hitungannya sih Maret. Maret sampai 30 September ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan. Ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Karena September akhir, 6 bulan. Nah, kalau kita lihat dari sini ISG karena sentimen yang sama ya, dari tertingginya itu ISG itu di tanggal 23 September. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Kalau sama-sama 6 bulan harusnya udah pas sekarang. Turunnya sama 25%. Berarti 23 Maret lah. Ya, sekarang kan tanggal berapa sih? 12 Maret ya, berarti 5 hari lagi kalau mau sama ya, persis price action by historical ya. Tapi kapanpun itu, karena 23 Maret mau dekat ke Lebaran ya, terus kita juga bakalan ada yang namanya libur cukup panjang, kayak dari tanggal 31 sampai tanggal 7. Jadi 23 Maret ketika itu ada 6 hari ya, jadi gua anggap ya awal April aja lah, pas ya tanggal 8 lah. Oke, tapi kita udah near bottom kalau kita lihat dari historical, dan sepertinya pemerintah nggak pengen ini lebih jauh lagi turunnya, karena mereka udah turun tangan, dan yang turun adalah Bapak Sufmi Dasko, which is itulah orang tangannya Prabowo. Sri Mulyani confirm juga, katanya dia nggak mau resign juga. Pas lah, jadi April aja. Gue mungkin akan cash sampai April. Ya, karena Lebaran itu mendingan daripada gue trading. Ya mendingan gue taraweh ya, bro. Terus liburan. Gitu. Baru nanti udah fresh kita April dengan pikiran yang baru kita trading lagi. Kira-kira gitu guys. Apakah kalian punya pertanyaan buat saya? Ada kemungkinan terdekat alokasi dana all in dari ISG, kripto atau pasar saham lain? Jadi kalau gua sendiri sebenarnya lagi mempelajari untuk belajar di bursa lain, tapi setelah gua lihat kejadian ini dengan 10 tahun lalu kayaknya sama bro. Dan 2016 itu kita bullish ya sampai 2018, bener-bener yang kayak gini marketnya nggak yang sideways ya, tapi bener-bener bullish ya. Mungkin fokus ke ISG dulu aja sementara ya, dan gue sih kayaknya tetap mempelajari market luar ya, kayak gitu, terutama di saham US. Gue waktu itu baru install Peluang ya, dan di situ gue lihat, ini bisa beli emas juga. Switchingnya tuh enak ya, tapi ya kalau di US itu nggak enaknya sih. Pertama jam bursanya beda jauh sama kita ya guys. Terus di sana kalau taking profit lu kena potong pajak 30%. Ya, makanya lebih cocok tuh invest di sana sebenarnya. Ya, gue udah tahu sebenarnya kalau ISG itu nggak cocok buat invest. Gue udah bilang dari dulu, trading aja di ISG. Ya, intinya sih itu banyak sekali intervensi yang gue rasa nggak perlu ya di bursa kita, apalagi wasit ya. Terkait wasitnya yang ya dikit-dikit
FCA, dikit-dikit UMA gitu ya, dikit-dikit suspend. Itu sih yang gua rasa bikin malas semua orang ya. Jangankan asing ya, gua aja malas gitu. Misalkan asing gitu ya, dia lagi trading, misalkan kan asing tuh banyak juga ya, kayak di saham wifi data tuh ada asingnya juga. Dia lagi naik tinggi, dia kan itu kan jelas banget ya. Si manajemennya bilang di wifi kalau target kita 40 juta. Lu bayangin cuy, targetnya 40 juta cuy. Orang pasang internet, jadi dia tuh bisa bikin internet harga cuma 100 ribu. Ya 100 ribu dan dia target 40 juta. Sekarang itu dia masih pelanggannya masih 500 ribu. Itu kan gila ya, dari 500 ribu ke 40 juta tuh growth-nya banyak banget. Ininya target mereka banyak banget, tapi dalam 5 tahun. Makanya harga sahamnya bisa terbang kayak gitu ya, dari 200 sampai 1.700 itu wajar. Ya, dan mungkin asing itu udah ngitung kan secara forecast. Masuklah dia di saham wifi misalkan. Ya lu bisa berhitung aja, sahamnya kan ada 2,3 miliar. Misalkan dia bisa jual 5 juta aja. Ya, untung bisa 200, dia jual 100 ribu, untungnya 20 ribu dah bersih. 5 juta kali 20 ribu kan udah 100 miliar. 5 juta kali 20 ribu ya 100 miliar kan. Bagi sahamnya 2,3 miliar ya, berarti sekitar EPS-nya 50. Ya wajar naik gitu kan, dari 200 kan EPS 50, apalagi dia targetnya 40 juta. Dan dia ada Hasim di sana gitu ya, which is itu ada kayak Prabowo. Tapi pas asing masuk suspend, bingung dia, ini ngapa nih gue masuk suspend? Ya orang malas lah jadi invest di sini gitu, jangankan asing gitu, gue aja mereka nggak ngerti yang kayak gitu ya, sama yang dikira itu ya per sekarang mahal tuh ya menandakan bahwa itu perusahaan jelek, padahal enggak gitu. Jadi itu hilangin aja sebenarnya tuh yang suspend FCA, UMA, biar aja kayak udah gitu, free market aja gitu, bertarung lah di situ kayak di Amerika. Enggak permanen kan bang. Kalau 2015 sih ya gue nggak tahu ya juga ya, karena gue belum pernah ada di tahun 2015, tapi problemnya sama 2015 dengan sekarang. Dan habis itu sih bullish ya, tapi nggak tahu habis ini bullish apa enggak, itu tergantung dari banyak faktor boy ya, yang banyak faktor. Ya, intinya sih sebenarnya kalau bursa kita bankingnya bagus, labanya intinya blue chipnya bagus-bagus kinerjanya, apa sih bisa bullish ya? Ya gimana mau bullish? BBRI aja labanya cuma 2 triliun. Biasanya kan di 5 ya, 5 sampai 5,5 triliun per bulan ya. Jadi kalau nggak sampai 5,5 ya, 4,5 sampai 5 ya per bulan. Jadi BBRI itu laba per tahunnya 60 T biasanya. Jadi per bulan itu 5. Nah ini sekarang cuma 2 T. Berarti kan turunnya udah 58%. Nah kalau turun 58%, berarti ya sahamnya juga turun 58%. Jadi wajar kalau BBRI itu turunnya 58%. Dari all time high-nya di 6.400, sekarang kan kayak dulu kan sempat 3.300 ya, hampir 50%. Nggak ada growth ya, jadi ya udah gitu. Terus kemudian yang game changing itu ada lagi ya soal AI sebenarnya ya. Jadi lu bisa lihat kan AI itu se-efektif itu ya. Jadi gua tuh pernah lihat ada di China kalau nggak salah, ada alat gym yang udah pakai AI guys. Jadi misalkan, kalau lu pakai alat itu, dia udah ngasih tahu lo ya. Jadi dia tuh lu angkat bebannya berapa, dia tahu tuh pasnya lu berapa. Kalau di gym biasa kita kan ngukur, kayak gue 50 kilo. Kayaknya masih kurang nih, gue tambah lagi platnya 5 kilo kayak 55. Dia udah tahu tuh, udah ada. Dan cara geraknya itu udah benar-benar dia bisa koreksi lu salah geraknya. Jadi dia kasih tahu lu harus kayak gini, badannya, posisinya, formnya harus kayak gini. Itu di sana udah kayak begitu cuy. Nah makanya kalau misalkan gue lihat di China sendiri itu udah ada robot ya. Jadi bikin mobil itu udah semuanya robot. Jadi udah nggak perlu manusia. Nah biasanya kalau orang-orang di negara luar sana itu kan mereka kalau produksi ya produk mereka misalkan sepatu atau baju itu kan biasanya pabriknya di Indonesia, di Vietnam. Kenapa? Karena murah. Ya ada lagi yang paling baru tuh yang di China tuh di Pantai Gading. Itu UMR-nya lebih murah daripada Indonesia. Jadi mereka pakai tenaga sana. Lalu sekarang bayangin itu semua diganti sama robot.
Jadi tenaga kerja kita itu udah nggak kepake lagi, sehingga ya perputaran ekonomi jadi rendah, daya beli jadi tinggi, daya beli jadi turun, terus orang banyak yang nganggur. Game changingnya sih di sana sebenarnya, juga ada andil di sana. Makanya kalau kita ini kan nggak bisa AI ya, kita tuh nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu ya. Bapak impor paling batu bara ya, batu bara kan cyclical. Terus banking juga ya itu tadi tergantung dari pekerja, dari Indonesia sendiri, dari UMKM. Ya kalau semuanya tenaga kerja diganti sama AI gimana? Nggak tumbuh kan jadinya. Makanya malas tuh investor asing kesini, ngapain gue invest di sini? Mending daripada gue mati dimakan AI ya, mendingan gue invest di perusahaan AI dan gue ikut menikmati. Gue rasa sih kayak gitu. Makanya ya gue nggak tahu ya habis ini bakal gimana ya. Itu nanti lah kita lihat ya. Kayak gitu guys. Ada pertanyaan nggak? Ya, Valburi bisa mobile, bisa. Kalau misalkan lo mau ke grup lewat Valburi ya bisa. Bikin account aja atau di Stockbit ya. Lu follow gua IG gua aja guys. Nanti gua kasih tahu cara masuk grupnya. Cuman ya kalau lihat sekarang sih mungkin kita kayak lebih defensif aja. Gua aja full cash sudah. Sebenarnya gua pengen full cash terus sih sampai Lebaran ya. Cuman ya nggak boleh lah. Karena gue profesional, gue punya banyak member, gue punya banyak tanggung jawab, jadi harus show up pun yang terjadi ya. Mana tahu ada opportunity, kita harus lihat. 2015 yang angkat sentimen apa ya, kinerja ya. Jadi sebenarnya baik data-data ekonominya, cuman ya kinerja banknya tinggi ya, bertumbuh lah istilahnya. Ini makanya banknya sekarang kan udah 2T lagi nih balik gara-gara salah kelola apa segala macam. Ya setengahnya labanya balik lagi ke 5T gitu. Nah kalau dia udah bisa balik 5T lagi per bulan, 60T lagi, barulah ada growth. Mungkin ISG bisa rebound lagi ke all time high. Dan Antara ya gue sih nggak tahu ya konspirasi kalau ISG diturunin karena Antara mau masuk. Ya ini mungkin seakan-akan jadi pahlawan gitu ya. Wah ini udah habis, udah gue beli dah sahamnya. Tapi yang gue dengar sih mereka mau jadi bandara BRI ya, mereka mau kuasai semuanya. Jadi kalau lu lihat kepemilikan asing sekarang di BRI itu dari 37% sekarang udah tinggal 30%, kayaknya sekarang udah tinggal 29 ya. Karena mereka udah keluar sekitar 2 triliun lebih minggu ini. Ya tapi gue gak ngerti sih bakal gimana. Banyak lah yang bikin beda antara sekarang sama 2015 ya. Tapi untuk sentimen dia turun sampai 25% itu sama. Yang recovery-nya gue nggak tahu. Benar-benar gue nggak bisa prediksi ya. Itu tergantung nanti kinerja pemerintah lah. Kalau gitu gimana game plan ke depan? Ya gue saran sih lu mulai belajar aja sih invest di US. Di US itu nggak usah trading, lu invest aja karena jelas kalau di US itu mereka arahnya tuh jelas. Mereka tuh yang membawa perubahan zaman ya, dari dulu ya 2009 kan ada Facebook, ada Apple, mereka semua yang merubah zaman lah. Ya sekarang itu udah zamannya AI. Jadi di sana banyak perusahaan AI. Jadi kalau gua rasa sih mendingan kalau ada alokasi ke sana sih. Ya, jadi kalau ISG-nya udah sampah, udah nggak bisa lagi, nggak apa cabut aja gitu. Lu bisa pindah-pindah kayak asing. Join grup. Masih nih. Ini guys, jadi lu bisa follow IG gua aja. Nanti bilang aja lu masuk grup, nanti gua kasih linknya. Kita bahas apa lagi ya? Gue liat Brookshop kayaknya gue belum mau trading. Mungkin besok ada technical rebound. Tapi ya terserah lu mau. Gue saran sih sampai akhir bulan ini ya scalping aja. Nggak usah nginapin saham.